Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan mengulang kembali apa yang pernah kita pelajari tentang vektor. Besaran dalam fisika itu ada dua macam. Yang pertama adalah besaran skalar, yang kedua adalah besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran fisika yang hanya memiliki besar saja. Sedangkan besaran vektor adalah besaran fisika yang selain memiliki besar, dia juga memiliki arah. Nah, kalau kita punya beberapa vektor sejenis, kita bisa menghitung resultannya. Nah, resultan beberapa vektor sejenis adalah suatu vektor yang mempunyai akibat yang sama dengan akibat dari semua vektor itu. Jadi sebuah resultan vektor itu bisa menggantikan beberapa vektor sejenis yang kalau dihitung itu besarnya dan arahnya sama dengan resultan vektor. Bisa saling menggantikan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung resultan vektor? Ada beberapa cara untuk menjumlahkan vektor. Yang pertama adalah metode jajaran genjang. Nah, metode jajaran genjang ini hanya bisa kita gunakan kalau kita hanya punya dua buah vektor. Jadi resultan dua vektor adalah diagonal jajaran genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi jajaran genjang. Nah, kemudian arah resultan itu menjauhi titik awal kedua vektor. Kita lihat contohnya. Kalau kita punya dua vektor, vektor pertama ini 30 Newton, punya sudut 30 derajat dengan sumbu X positif. Kemudian vektor yang kedua, ini besarnya adalah 20 Newton, punya sudut 40 derajat dengan sumbu X negatif misalnya. Nah, kita mau mencari berapa jumlah carilah jumlah dua vektor berikutnya. Jadi kita mau mencari jumlah dua vektor ini yang 30 Newton dengan 20 Newton itu besarnya berapa arahnya kemana. Nah, menggunakan metode jajaran genjang. Nah, perlu Sobat Sipil kembali ingat bahwa metode jajaran genjang adalah metode grafis. Jadi pada saat kita mau menyelesaikan penjumlahan dua vektor ini dengan menggunakan metode jajaran genjang, kita harus bisa menggambarkan kedua vektor ini dengan skala yang benar, baik panjang maupun arahnya. Kita coba selesaikan, kita coba cari jumlah dua vektor ini. Saya gambarkan lagi gambar soal kita di sini. Saya gambar di bawah. Jadi yang 30 Newton ini misalnya saya gambarkan dengan garis yang panjangnya 3 cm misalnya. Kemudian dengan menggunakan busur derajat, pastikan bahwa sudutnya di sini 30 derajat. Kemudian gaya kedua yang panjangnya 60 Newton di sini. Saya coba gambarkan misalnya dengan garis yang panjangnya 2 cm. Kemudian dipastikan juga bahwa sudutnya di sini adalah 40 derajat. Nah, langkah pertama adalah kita mencoba membuat jajaran genjangnya. Jadi garis yang 20 Newton ini atau 2 cm ini kita tarik sejajar ke sini. Jadi kita punya garis putus-putus merah ini. Ini garis ini adalah garis yang sejajar dengan gaya yang 20 Newton di sini. Kemudian juga kita mencoba menarik garis sejajar dengan gaya yang 30 Newton di sini. Kalau kita tarik garis sejajar, kita dapatkan ini adalah garis yang sejajar dengan gaya yang 30 Newton. Nah, kalau kita lihat bentuk ini adalah bentuk jajaran genjang. Oleh karena itu metode ini disebut dengan metode jajaran genjang.
Nah, resultannya itu dimulai dari titik 0 di sini, ya. Kemudian dia akan mengarah ke sudut yang di seberangnya. Ya. Nah, inilah resultannya. Besarnya berapa? Ya. Nah, silakan nanti Sobat Sipil bisa menghitung, ya, panjangnya resultan ini berapa senti. Kalau misalkan tadi kita membuat panjang gaya yang 30 Newton ini 3 cm, yang di sini 2 cm, ya silahkan nanti dihitung panjangnya resultan ini berapa, tinggal dikalikan 10 ya, kalau skalanya adalah 1:10. Kemudian dengan menggunakan busur derajat, kita bisa menghitung berapa sudutnya, berapa arah, kemana arah dari gaya resultan di sini. Ini kalau kita menggunakan metode jajaran genjang. Nah, bagaimana sekarang kalau kita punya lebih dari 2 vektor? Tentunya kita tidak bisa menggunakan metode jajaran genjang. Nah, metode lainnya adalah menggunakan metode poligon. Nah, resultan sejumlah vektor diperoleh dengan menggambarkan anak panah vektor secara sambung menyambung dengan memperhatikan panjang maupun arah anak panah yang bersangkutan. Kita lihat contohnya. Kita punya 4 gaya. Ini 4 gaya sebidang bekerja pada sebuah benda dan berpotongan di titik 0 di sini. Carilah resultan gaya dengan menggunakan metode poligon. Nah, ini gaya pertama misalkan 80 Newton, ini gaya kedua 100 Newton, ya, punya sudut 45 derajat. Kemudian gaya ketiga 110 Newton, punya sudut 30 derajat. Dan gaya keempat 160 Newton, punya sudut 20 derajat. Nah, kita akan menggambarkan ya, gaya-gaya ini secara sambung menyambung. Ya, dengan itu yang disebut dengan metode poligon. Jadi kita tetapkan dulu titik nolnya di mana, kemudian kita menggambarkan anak panah dari gaya pertama. Ya, ini yang misalkan yang ini yang horizontal 80 Newton. Silahkan nanti Sobat Sipil menggambarkan ini dengan skala, ya, entah ini 2 cm atau berapa gitu kan ya. Jadi kalau misalkan 1 cm-nya 40 Newton, ya berarti 2 cm itu 80 Newton. Tiap 1 cm panjang panah itu mewakili 40 Newton gaya. Kemudian kita sambung dengan gaya yang kedua. Ya, misalnya yang 100 di sini. Nah, kita gambarkan ya. Ini gaya kedua 100 Newton. Pastikan bahwa skalanya benar, panjangnya, dan sudutnya juga benar. Kemudian kita sambung dengan gaya ketiga 110 Newton. Pastikan panjangnya juga benar dengan skala yang benar ya. Dan sudutnya juga 30 derajat. Dan yang keempat, gaya yang 160 Newton dengan sudut 20 derajat di sini. Ya, kita gambarkan lagi di sini ya. Ini gaya yang keempat 160 Newton, sudutnya 20 derajat. Nah, resultannya bagaimana? Resultannya dimulai dari titik awal, titik 0 ya, menuju titik paling akhir. Nah, ini adalah resultannya. Ya. Besarnya berapa? Sobat Sipil silahkan nanti menghitung ya dengan penggaris. Di sini panjangnya berapa senti. Ya, kalau tadi kita mempunyai skala misalkan tiap 1 cm itu adalah 20 Newton, tiap 1 cm itu adalah 40 Newton. Nah, ini tinggal nanti dikalikan kita punya berapa senti panjangnya, dikalikan dengan 40 Newton. Arahnya berapa, kemana, berapa derajat. Nah, silakan nanti dengan menggunakan busur derajat dihitung. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan metode poligon. Tentunya dua metode ini, karena ini metode grafis, hasilnya mungkin tidak terlalu eksak, ya. Tergantung pada ketelitian kita ya, pada saat menggambarkan panjang dari gaya-gaya di sini.
bagi seberapa teliti kita dengan skala yang kita buat, ya. Baik itu pada saat menghitung panjangnya maupun sudutnya. Nah, kalau kita menghendaki hasil yang lebih eksak, kita bisa menggunakan cara analitis. Ya, kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan komponen vektor. Jadi kalau kita punya vektor, ya, setiap vektor yang berada pada bidang XY, pada bidang datar XY, dapat dinyatakan sebagai jumlah dari sebuah vektor yang sejajar dengan sumbu X, ya, dan sebuah vektor yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, kalau kita punya vektor arahnya kemana kan ya, nah, itu akan sama dengan penjumlahan dua buah vektor. Satu vektor yang sejajar dengan sumbu X, satu vektor yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi dianggaplah bahwa vektor itu adalah resultan dari dua vektor, ya, di mana yang satu vektor sejajar dengan sumbu X, yang satu lagi sejajar dengan sumbu Y. Nah, oleh karena itu, ya, penjumlahan beberapa vektor dapat dicapai dengan menjumlahkan komponen-komponennya. Jadi kalau kita punya banyak vektor, setiap vektor itu kita cari komponennya. Ya, komponen yang sejajar dengan sumbu X itu berapa dari vektor pertama, vektor kedua, vektor ketiga, dan vektor ke N. Vektor yang sejajar dengan sumbu Y itu berapa dari vektor pertama, kedua, ketiga, sampai ke N. Kemudian itu kita jumlahkan. Semua komponen vektor yang sejajar dengan sumbu X kita jumlahkan. Hati-hati ya, arahnya, ya. Karena ini vektor, dia punya arah. Jadi kalau misalkan ada dua vektor yang berbeda arah, berarti akan saling mengurangi besarnya. Kemudian yang searah sumbu Y juga kita jumlahkan. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah, ya, komponen vektor dalam sumbu X dan komponen vektor dalam sumbu Y, kita baru bisa menghitung resultannya, ya. Jadi dengan mengetahui komponen-komponennya, maka besar dari vektor resultan kita bisa hitung. Ini rumusnya, ya, bahwa resultan vektor itu akan sama dengan akar dari semua resultan atau semua jumlah komponen vektor dalam arah sumbu X, ya, Rx pangkat 2 dikuadratkan ditambah dengan jumlah semua komponen vektor dalam arah sumbu Y, Ry pangkat 2. Ini adalah rumusnya untuk mencari resultan vektor. Nah, untuk vektor dalam dua dimensi, sudutnya, ya, sudut resultannya, ya, sudut atau alfa di sini, ya, yang dibentuk vektor resultan dengan sumbu X adalah ini, ya, tangen alfa sama dengan Ry per Rx. Semua jumlah komponen vektor dalam arah sumbu Y dibagi dengan semua jumlah semua komponen vektor dalam arah sumbu X. Itu akan sama dengan tangen alfa. Berarti alfanya akan sama dengan arcus tangen dari Ry per Rx. Kita lihat contohnya. Ini contoh 3 ini, ya, sama dengan contoh 2. Hanya saja kalau di contoh 2 kita selesaikan dengan metode poligon, ya. Di contoh 3 ini kita selesaikan dengan metode komponen. Nah, untuk mudahnya supaya perhitungan kita itu lebih terstruktur, kelihatannya lebih sistematik, ya, kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Ya, saya buatkan tabel dengan 5 kolom. Kolom pertama untuk nama vektornya, ya. Kolom kedua untuk besarnya gaya, kolom ketiga untuk informasi sudutnya, kemudian kolom keempat untuk komponen X-nya dari vektor masing-masing, ya, dan kolom kelima itu komponen Y-nya. Nah, kita coba dengan kolom pertama, vektor pertama, ya. Misalnya ini kita beri nama vektor A. Ya, saya letakkan di kolom pertama di sini. Gayanya berapa? 80 Newton. Sudutnya berapa? Karena dia berimpit dengan sumbu X, ya, kita anggap bahwa sudutnya sama dengan 0 derajat.
Nah, sekarang kita hitung komponen X dan komponen Y-nya. Karena gaya 80 Newton ini sejajar dengan sumbu X, berarti dia hanya punya komponen terhadap sumbu X saja. Besarnya berapa? Sama 80. Komponen sumbu Y-nya tidak punya, ya, karena dia sejajar dengan sumbu X. Berarti di sini 0. Kemudian kita beralih ke gaya yang kedua, ya, kita beri nama vektor B. Besarnya berapa? 100. Sudutnya berapa? 45 derajat. Nah, sekarang kita hitung berapa komponen X dari vektor yang besarnya atau panjangnya 100 Newton di sini. Ya, kita mencari komponen X-nya kan yang sejajar di sini. Ya, besarnya kan sama dengan 100 kosinus 45. Ya, 100 kosinus 45 kita akan dapatkan sama dengan 70,7107. Yang sejajar dengan sumbu Y, ya, di sini. Besarnya berapa? Akan sama dengan 100 sinus 45. Ya, 100 sinus 45 berapa? Sama ya dengan di sini 70,7107. Kemudian kita lihat vektor ketiga, gaya ketiga. Kita beri nama vektor C di sini. Besarnya berapa? 110 Newton. Sudutnya berapa? 30 derajat. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa panjang atau besarnya komponen vektor arah sumbu X-nya. Sini. Kita punya 110, punya sudut 30 derajat. Berarti komponen X-nya akan sama dengan 110 cos 30. Dan karena arahnya ke kiri, ya, berarti kita beri tanda negatif, ya. 110 cos 30 akan sama dengan min 95,2628. Kemudian komponen sumbu Y-nya dari vektor yang 110 di sini, ya, besarnya berapa? Akan sama dengan 110 sinus 30. Kita akan dapatkan sama dengan 55, ya. Tapi karena arahnya masih ke atas, berarti tandanya positif. Sekarang kita lihat gaya keempat di sini. Kita beri nama vektor D, ya. Gayanya 160 Newton, sudutnya 20 derajat. Nah, komponen sumbu X-nya berapa? Dari vektor yang panjangnya 160 Newton di sini. Nah, komponen sumbu X-nya akan sama dengan 160 kosinus 20. Ya. Karena ke kiri, tandanya juga negatif. Ya. Ini kita dapatkan dari 160 kosinus 20. Min 150,3508. Negatif karena arahnya ke kiri. Kemudian komponen sumbu Y-nya itu akan sama dengan 160 sin 20. Dan karena arahnya itu ke bawah, tandanya juga negatif, ya. Nah, 160 sinus 20 akan sama dengan 54,7232. Nah, sekarang kalau semua vektor sudah kita hitung, ya, komponen X-nya berapa, komponen Y-nya berapa, tinggal kita jumlah. Ini kalau komponen X-nya kita jumlah, ya, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan min 94,9029. Ya, jadi resultannya nanti punya komponen vektor itu arahnya ke kiri. Kemudian komponen Y-nya ini kalau dijumlah akan sama dengan 70,9875 positif. Jadi resultannya akan punya komponen vektor, ya, arah sumbu Y itu arahnya ke atas. Resultannya besarnya berapa? Ya, R-nya akan sama dengan akar dari Rx pangkat 2 ditambah Ry pangkat 2, ya, sebesar 118,8149 Newton. Ya, dari 94,2628
ini dipangkatkan 2 ditambah dengan 70,9875 ini dipangkatkan 2, kemudian di akar ketemu ini. Nah, sudutnya berapa? Sudutnya arcus tangen dari RY per RX. Ya. Jadi kita hitung 70,9875 ini dibagi dengan min 94,9026, hasilnya ketemu berapa? Nah, kita cari arcus tangen dari hasil tersebut. Kita akan dapatkan nanti sudutnya atau alfanya sama dengan 143,2035 derajat. Ini untuk contoh 3. Kita lihat contoh 4. Seorang ahli gua sedang meneliti sebuah gua. Ia mengikuti sebuah lorong yang panjangnya 100 meter lurus ke arah timur. Jadi kalau ke atas ini utara, ya berarti timur itu ke kanan. Kemudian 50 meter ke arah barat laut. Jadi setelah 100 meter, dia kemudian guanya berpindah arah, ya, ke arah barat laut yang punya sudut 30 derajat dengan arah barat, panjangnya 50 meter. Kemudian 150 meter ke arah barat daya, ya, setelah ke timur, ke barat laut, kemudian ke barat daya. 150 meter arah barat dayanya membentuk sudut 45 derajat dengan arah barat. Nah, setelah pergeseran keempat, jadi kemudian bergeser lagi, ya, yang tidak diketahui arahnya, ternyata ia kembali ke tempat semula, ke tempat mula-mula dia masuk gua tersebut. Tentukan besar dan arah pergeseran keempat tersebut. Nah, ini juga sama, ya, supaya kita lebih sistematis mengerjakannya, kita bisa membuatnya dalam tabel sama seperti tadi, ya, ada 5 kolom. I ini untuk menunjukkan pergeseran keberapa nanti, ya, jaraknya, sudutnya, komponen X dan komponen Y. Kita lihat di bawah ini soal yang tadi, ya. Pergeseran pertama jaraknya itu 100 meter ke arah timur, berarti dia sejajar dengan sumbu X positif, ya. Sudutnya 0. Artinya komponen X-nya akan sama dengan 100 juga, komponen Y-nya sama dengan 0. Kemudian 50 meter, ya. Ini pergeseran kedua, ya. Jaraknya 50 meter ke arah barat laut, ya. Arahnya dari titik 0 ini dia ke sini, ya. Atau tadi setelah kita 100 meter ke timur, dia bergerak ke arah barat laut, punya sudut 30 derajat, ya. 30 derajat. Nah, kita hitung sekarang komponen X-nya. Komponen X-nya akan sama dengan 50 cosinus 30. Kalau dihitung sama dengan min 43,3013. Kenapa min? Karena arahnya ke kiri. Komponen Y-nya akan sama dengan 50 sinus 30. Ya, akan sama dengan 25. Ya, setengahnya dari 50. Arahnya ke atas, masih positif. Kemudian pergeseran ketiga, ya. Jaraknya 150 meter. Saya taruh di sini 150 meter. Sudutnya 45 derajat. Nah, komponen X-nya akan sama dengan 150 cosinus 45. Kita dapatkan sama dengan min 106,0660. Negatif kenapa? Karena arahnya ke kiri, ya. Tadi kan kita lihat di sini, ya. Pergeseran ketiga ini ke arah barat daya. Barat daya itu kan ke kiri dan ke bawah. Komponennya akan ke kiri dan ke bawah. Yang di sini juga nanti sama, akan negatif. Berapa komponen Y-nya? 150 sinus 45. Kita dapatkan sama dengan min 106,0660. Kemudian pergeseran keempat. Kita belum tahu jaraknya berapa. Tidak tahu sudutnya arahnya kemana. Ya.
Jadi komponen X dan Y-nya berapa? Ya, kita misalkan dx dan dy. Nah, karena setelah pergeseran keempat itu, ya, ternyata ahli gua ini kembali ke tempat semula. Artinya apa? Artinya komponen vektor X di sini, ya, kalau dijumlahkan akan sama dengan 0. Komponen Y-nya juga sama, kalau dijumlahkan akan sama dengan 0. Ya. Karena setelah pergeseran keempat, ya, yang tidak diketahui arahnya, ia kembali ke tempat semula. Resultannya itu 0. Ya, karena kembali ke tempat semula. Nah, kalau sudah demikian, kita bisa menghitung dx-nya berapa, dy-nya berapa. Nah, silakan nanti sobat sipil menghitung ya. 100 dikurangi 43,3013 dikurangi 106,0660 ditambah dx sama dengan 0, ya, kita bisa dapatkan dx-nya sama dengan berapa. Ya, kalau kita hitung akan sama dengan 49,3673 meter. Komponen y-nya, dy-nya sama caranya ya, 0 ditambah 25 dikurangi 106,0660 ditambah dy sama dengan 0. Nanti kita akan dapatkan dy-nya sama dengan 81,0660. Kita lihat di sini. dx-nya positif, dy-nya juga positif. Artinya apa? Nanti arahnya ya, arah dx ini akan ke kanan, arah dy ini akan ke atas. Nah, kalau kita jumlah ya, atau kita mencari resultan dari dx dan dy ya, caranya sama tadi ya, bahwa resultan itu sama dengan akar dari resultan x pangkat 2 ditambah resultan y pangkat 2. Ini kita cuma beda simbol saja ya, pakai d. Berarti kalau kita mau mencari resultannya akan sama dengan 49,3673 pangkat 2 ditambah 81,0660 ya, kemudian diakarkan. Kita akan dapatkan sama dengan 94,9148. Ini adalah panjang pergeseran keempat. Arahnya bagaimana? Arahnya akan sama dengan arkus tangen 81,0660 dibagi 49,3673. Kalau kita hitung nanti arahnya atau alfanya akan sama dengan 58,6596 derajat. Nah, ini adalah panjang pergeseran keempat. Ini adalah arahnya ya. Jadi arahnya ini ke timur laut ya, yang membentuk sudut 58,6596 derajat dengan arah timur. Kita lihat contoh kelima, ya, contoh terakhir di video ini. Seorang pelaut dalam sebuah kapal kecil mengalami perubahan arah angin. Ia bergerak 2 km ke timur, kemudian 3,5 km ke tenggara. Ya, karena tidak disebutkan lain, berarti tenggaranya betul-betul tenggara. Punya arah 45 derajat dengan arah timur. Lalu perpindahan lain yang tidak diketahui besar dan arahnya. Nah, posisi akhirnya adalah 5,8 km di sebelah timur titik berangkatnya. Tentukan besar dan arah perpindahan ketiga tersebut. Nah, kita coba gambarkan dulu. Nah, ini gambarnya ya. Jadi, ini titik awal, dia bergerak 2 km ke arah timur, ya, timur, kemudian 3,5 km ke arah tenggara, 45 derajat, dan perpindahan ketiga yang kita tidak tahu jaraknya berapa, sudutnya berapa. Tapi yang kita tahu setelah dia bergerak yang ketiga di sini, ya, nah, titik di sini itu jaraknya itu 5,8 km dari titik awal.
ya, arahnya ke timur. Ini resultannya. Ini arah utara ke atas ya. Nah, kita coba selesaikan ya, kita selesaikan dengan tabel juga sama. Ini pergerakan pertama, jaraknya 2 km ke arah timur, berarti sudutnya 0. Kemudian komponen X-nya akan sama dengan 2, komponen Y-nya sama dengan 0. Kemudian pergerakan kedua, jaraknya 3,5 km, sudutnya 45 derajat, komponen X-nya akan sama dengan 3,5 dikalikan kosinus 45. Kita dapatkan sama dengan 1,75 akar 2. Komponen Y-nya berapa? 3,5 sinus 45. Kita dapatkan sama dengan min 1,75 akar 2. Ya, yang X-nya kan masih ke kanan arahnya, yang Y-nya ke bawah. Karena komponen X-nya ke kanan, ya, nilainya positif. Komponen Y-nya ke bawah, nilainya negatif. Kemudian perpindahan ketiga, kita belum tahu ya panjangnya ini berapa. Kita simbolkan dengan Y. Kita juga belum tahu arahnya atau sudutnya berapa. Kita simbolkan dengan alfa. Komponen X-nya kita simbolkan dengan SX. Komponen Y-nya kita simbolkan dengan SY. Nah, resultannya ya, resultannya di sini atau sigma di sini ya, R boleh atau sigma boleh. Panjangnya itu adalah 5,8 km. Sudutnya ya, karena dia berimpit dengan sumbu X, sudutnya 0 derajat. Nah, berapa komponen X-nya? Komponen X-nya 5,8. Komponen Y-nya akan sama dengan 0 ya, karena yang perpindahan keempat ini atau ya resultannya ini sejajar dengan sumbu X ya. Jadi komponen X-nya 5,8, komponen Y-nya 0. Ini resultannya. Artinya apa? Nanti 2 ditambah 1,75 akar 2 ditambah SX ini akan sama dengan 5,8. Sementara di komponen Y 0 dikurangi 1,75 akar 2 ditambah SY akan sama dengan 0. Nah, kita hitung ya. SX-nya akan sama dengan 1,3251. Ini dari sini ya. 2 ditambah 1,75 akar 2 ditambah SX sama dengan 5,8. Kita dapatkan SX-nya sama dengan 1,3251. Kemudian dari sini tadi 0 dikurangi 1,75 akar 2 ditambah SY sama dengan 0, kita akan dapatkan SY-nya sama dengan 2,4749. Ini komponen X-nya, ini komponen Y-nya dari perpindahan ketiga. Nah, kita tinggal hitung resultannya. Resultannya akan sama dengan 1,3251 pangkat 2 ditambah 2,4749 pangkat 2, kemudian diakarkan, akan kita dapatkan sama dengan 2,8073 km. Arahnya kemana? Sudutnya berapa derajat? Nah, kita hitung alfanya dengan arkus tangan SY per SX. Jadi alfanya akan sama dengan arkus tangan dari 2,4749 dibagi dengan 1,3251. Akan kita dapatkan alfanya sama dengan 61,8347 derajat ya. Jadi perpindahan ketiga ini akan punya panjang 2,8073 dan punya sudut 61,8347 derajat terhadap sumbu X. Ini jawaban soalnya. Demikian Sobat Sipil, video kita kali ini ya, kita belajar kembali mengingat apa yang pernah kita pelajari dulu terkait dengan topik vektor. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Salam Sobat Sipil.